merupakan cagar budaya kebanggaan warga Pasuruan. Membuat saya memandang bangunan ini dengan terkagum-kagum dan tidak bisa berkata-kata lagi. Bentuknya yang sangat megah dan sangat indah serta nyaris sempurna. Candi Jawi adalah saksi dari sejarah panjang terbentuknya wilayah Nusantara. Dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, candi ini disebut Jawa-Jawa atau Jajawi. Dari Jajawi, nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawi. Dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Raja terakhir, Raja termasur Kerajaan Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Candi Jawi dibangun pada abad ke-13 dan merupakan warisan budaya peninggalan sejarah Kerajaan Singasari yang saat ini masih dapat kita nikmati dan kagumi keindahannya. Raja Kertanegara mendirikan Candi Jawi ini bertujuan untuk dijadikan tempat pemujaan bagi umat beragama aliran Siva Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran Siva Buddha. Yang menarik adalah Candi Jawi merupakan tempat pendarmaan Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292 Masehi itu didarmakan menjadi Siwa Buddha. Penyimpanan abu jenazah Raja Kertanegara setelah wafat disimpan dan disemayamkan di Candi Jawi ini, dan sebagian lagi dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singasari yang ada di Malang. Hal ini cukup mengherankan karena letak Candi Jawi cukup jauh dari pusat Kerajaan Singasari di Malang. Mungkin ada alasan atau pesan dari Raja Kertanegara? Kita akan bahas. Dikisahkan Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaan selama diperintah oleh Raja Kertanegara. Namun ia juga memiliki banyak sekali musuh di belakangnya yang tidak senang akan Raja Kertanegara menduduki kepemimpinannya. Akan tetapi, lain halnya dengan masyarakat di daerah lokasi Candi Jawi kala itu. Selain banyak dari masyarakat di sini yang menjadi pengikut ajaran Raja Kertanegara, yaitu sinkretisme Siwa Buddha, masyarakat di sini juga dikenal sangat setia pada rajanya, sehingga candi tersebut dijadikan basis pendukung Raja Kertanegara. Prinsip sinkretisme lah ini yang dijadikan Raja Kertanegara modal untuk menaklukkan beberapa wilayah besar guna menguasai Nusantara. Sekarang kita akan bahas arsitektur dan bangunan dari Candi Jawi ini. Candi Jawi memiliki bentuk yang tinggi dan ramping, menempati lahan cukup luas sekitar 40 x 60 meter persegi, dikelilingi oleh pagar batas tinggi 2 meter. Dengan menghadap ke timur, Candi Jawi menghadap ke Gunung Penanggungan, gunung yang dianggap gunung suci dan sakral oleh masyarakat Jawa kuno hingga sekarang. Bangunan candi ini dikelilingi oleh parit yang saat ini dihiasi oleh bunga teratai yang sangat indah. Lihat, parit ini benar-benar terlihat kuno tetapi indah sekali. Saya sangat terpukau melihat parit ini atau sungai kecil yang mengitari candi ini. Karena menurut saya, sungai kecil ini benar-benar terlihat kuno dan otentik. Tetapi tidak ada sejarah yang menyebutkan ditemukan parit ini sebagai situs sejarah atau situs bagian dari candi tersebut. Tetapi saat ditemukan, parit ini sudah ada dan terbentuk sedemikian rapi dan indah. Situs sejarah ini adalah peninggalan Hindu-Buddha. Memeluk dua kepercayaan ini bisa diartikan bahwa dibangunnya candi ini merupakan adanya sikap toleransi yang sangat terjaga oleh masyarakat sekitar. Perbedaan kepercayaan ini justru malah dirayakan dengan dibangunnya Candi Jawi ini. Sikap toleransi yang besar dari nenek moyang kita ini adalah salah satu yang bisa kita contoh dan kita ambil pelajaran dari sejarah nenek moyang kita yang pernah ada.
Banyak arca Hindu di dalam bangunan dan lambang Buddha di atas puncak candi. Hal ini membuat saya beranggapan bahwa pada zaman terbentuknya Candi Jawi, banyak orang yang sudah memeluk berbagai macam kepercayaan. Tak lantas membuat mereka melupakan ajaran toleransi kepada sesama. Kita ke arsitektur. Arsitektur Candi Jawi ini bentuknya tinggi ramping yang mengingatkan saya pada Candi Prambanan di Jawa Tengah. Berkaki siwa, berpundak Buddha. Batu yang dipakai sebagai bahan bangunannya terdiri dari dua jenis. Dari kaki sampai selasar candi dibangun menggunakan batu berwarna gelap. Kaki candi atau bagian bawah candi merupakan tingkatan pertama di mana melambangkan manusia yang masih dikuasai nafsu duniawi seperti keserakahan, kebohongan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu. Tubuh candi atau bagian tengah candi menggunakan batu putih merupakan tingkatan kedua yang melambangkan usaha manusia untuk mengalahkan nafsu keduniawian. Sedangkan atap candi atau bagian paling atas candi menggunakan campuran batu berwarna gelap dan putih. Atap candi merupakan tingkatan terakhir atau teratas lambang dari kehidupan manusia yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dilihat dari bahan bangunan, hal ini mengindikasikan adanya dua periode pembuatan. Yang pertama, Candi Jawi pernah diperbaiki pada masa pemerintahan penguasa ketiga Majapahit, yakni Tribhuwana Tunggadewi. Pada tahun 1938 hingga 1941, terdapat sebuah penelitian terhadap Candi Jawi yang dilakukan oleh Hindia Belanda Dinas Kepurbakalaan. Saat penelitian berlangsung, banyak bagian yang ditemukan rusak dan hilang, sehingga dilakukan pemugaran atau perbaikan kembali. Yang kedua, usaha pemugaran dilanjutkan kembali pada tahun 1980 oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui proyek pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur. Selama proses pemugaran berlangsung, dilakukan pula pencarian batu-batu candi yang hilang sampai akhirnya bisa ditemukan semua. Pada tahun 1980, seluruh pemugaran Candi Jawi dapat diselesaikan. Ukuran Candi Jawi memiliki luas 14,24 meter kali 9,55 meter dan tinggi mencapai 24,5 meter. Kaki candi berdiri di atas batur, setinggi sekitar 2 meter dengan pahatan relief yang jika dikisahkan berisi tentang seorang pertapa wanita. Dari beberapa relief yang ada, banyak relief yang misterius karena pesan yang sulit ditafsirkan maknanya. Dari selasar menuju ke lantai candi dihiasi sepasang arca binatang bertelinga panjang. Jika dilihat juga menyerupai singa seperti yang biasa ada di candi-candi peninggalan Singasari. Di bagian badan atau tengah candi, terdapat satu pintu dengan bingkai pintu polos tanpa pahatan. Namun, terdapat pahatan kalamakara lengkap dengan sepasang taring rahang bawah serta hiasan di rambutnya di atas ambang pintu. Terlihat seram, kalamakara merupakan relief dengan salah satu bentuk wajah raksasa yang didesain secara ornamentis. Relief ini selalu menghiasi bagian atas pintu candi-candi di Jawa. Adanya relief kalamakara ini memiliki fungsi spiritual, yaitu sebagai tolak bala atau pengusir roh-roh jahat. Di kiri dan kanan pintu, serta bagian belakang, terdapat relung kecil tempat dahulunya diletakkan arca di masing-masing relung. Saat ini, arca-arca tersebut telah diamankan guna penyelamatan. Di atas ambang masing-masing relung juga terdapat pahatan kepala makhluk bertaring dan bertanduk serupa kalamakara. Bentuk dari atap Candi Jawi ini meruncing pada puncaknya, yang merupakan perpaduan antara stupa, kubus, dan bersusun. Terdapat relief yang terletak pada bagian dalam candi, yaitu di bagian tengah candi yang merupakan bagian tertinggi dari bagian dalam candi. Relief tersebut adalah relief Dewa Surya.
Saat saya datang, yang ada di bagian dalam candi hanyalah sebuah yoni. Yoni ini tipe ramping, badan yoni yang mengecil dari bagian bawah sampai ke atas dan memiliki pelipit-pelipit horizontal dari bawah ke atas sehingga menimbulkan kesan ramping. Yoni ini memiliki pelipit-pelipit persegi pada bagian badan. Cerat yoni disangga pahatan berbentuk naga dengan mahkota. Pahatannya yang halus, indah, dan sangat detail. Hiasan lingga yoni dengan naga bermahkota yang indah dan halus ini membuktikan bahwa benar candi ini adalah bangunan suci bagi para bangsawan atau keluarga raja. Berdasarkan mitologi, pola hias naga yang bermahkota dihubungkan dengan kekuasaan kerajaan atau pemerintahan. Dalam hal ini, Candi Jawi berhubungan dengan kerajaan Singasari. Dan dengan adanya lambang naga ini, berarti di masa pemerintahan Raja Kertanegara memiliki kekuasaan, kesaktian, pelindung, dan kesejahteraan bumi. Karena itu, sejatinya arti dari lambang naga yang ada pada arca yoni ini. Fragmen yang ada pada dinding candi menggambarkan keberadaan Candi Jawi sendiri beserta beberapa bangunan lain di sekitar candi. Seperti pada sisi timur dari candi terdapat Candi Perwara sebanyak 3 buah. Namun sayang, Candi Perwara telah roboh tak terbentuk lagi. Yang tersisa ini adalah baturnya saja untuk meletakkan ketiga buah Candi Perwara. Di halaman belakang candi, yang dahulunya menjadi wajah atau pintu depan candi, masih terlihat sisa-sisa bangunan, yaitu Candi Bentar, yang merupakan pintu gerbang candi terletak di sebelah barat, yang dimana pintu gerbang pun hanya tersisa gundukan batu bata yang membentuk tangga saja. Jika dilihat, nampaknya gerbang ini adalah gerbang yang megah dengan kategori gerbang bentar, berbeda dengan Candi Dermo yang masuk dalam kategori gerbang Paduraksa.